Hai Tribuners, kembali lagi di Ngopi, ngobrolin movie bersama aku Ulis. Di episode Ngopi kali ini aku bakal ngobrolin drama Resident Playbook yang tayang di Netflix sebanyak 12 episode. Resident Playbook ini spin-off dari drama Hospital Playlist yang udah tayang 2 season. Tapi menurutku kayaknya ini tuh bukan spin-off ya, karena kisahnya tuh berdiri sendiri. Cuman memang dalam satu semesta, Yulje Medical Center yang di cabang Jongno, lebih spesifiknya di bagian Objin. Hal menarik dari drama Resident Playbook ini tentu saja tokoh utamanya yang bernama Oh Yi Young. Di sini dia tuh kayak perwakilan Gen Z kalau kerja. Tapi mungkin milenial juga kerjanya ada yang kayak Iyong juga, yang tiap ada kesempatan tuh dia nguap, dia ngantuk, dia kayak dia sebenarnya nggak pengen kerja, tapi dia harus lunasin hutang-hutangnya, tapi dia tetap kerjain apa yang udah seharusnya jadi tugasnya. Nah mungkin itu mewakili beberapa atau banyak orang yang sedang bekerja. Itu yang jadi salah satu hal menarik menurutku. Terus Oh Yi Young ini juga penggambaran karakternya cukup unik. Jadi dia tuh punya kisah cinta yang unik juga. Dia suka sama ipar dari saudara ipar. Jadi dia tuh sesama saudara ipar gitu loh. Jadi mereka saling suka, sama-sama dokter di Jongno ini. Dan dia yang ngejar duluan. Mungkin memang spesifik penggambaran tokoh perempuan dan kisah cintanya di semesta Yulje ini kayaknya cewek-ceweknya tuh berani untuk ngejar duluan gitu. Tapi di dalam kisah Resident Playbook ini cuman Oh Yi Young gitu yang dia berani kok untuk ngejar duluan, untuk ngungkapin bahwa dia suka sama cowok yang memang menurutnya menarik buat dia. Dia nggak ragu, nggak ngerasa malu untuk ngungkapin perasaannya duluan. Dan untungnya berbalas. Terus tokoh menariknya ada Gudowon. Gudowon ini orang yang Yi Young suka. Awalnya dia tuh menurutku tampak biasa saja, kayak ya bisa dibilang atasan, nggak atasan banget, jadi kayak dia yang ngehandle para residen ini, dia yang kayak kalau ada salah dia yang nge-backup, dia yang jadi tameng bagi para residen ini. Dia tuh awalnya kayak biasa aja, tapi lama-lama dengan perlakuannya, dengan tindakan-tindakannya terhadap para juniornya, itu membuat Gudowon ini lama-lama makin karismatik dan menawan. Dan cukup ada alasan, ini loh yang bikin Yi Young suka sama Dowon, karena emang dia semenarik itu. Di awal emang nggak terlalu kelihatan, tapi lama-lama dia green flag sekali. Hal menarik yang selanjutnya tentu saja cameo dari Hospital Playlist. Ini tuh kayak semacam nostalgia tipis-tipis untuk penggemar Hospital Playlist, termasuk aku. Jadi kan banyak banget tuh berseliweran orang yang menuntut untuk season 3 Hospital Playlist, tapi justru penulisnya ngasih semacam spin-off-nya di Resident Playbook ini, tapi tetap memunculkan para cameo-cameonya di tiap episode. Episode 1 emang belum ada, tapi dimulai dari episode 2 para cameo di Hospital Playlist muncul, dan lumayan bikin kangen banget sama dokter-dokter di Hospital Playlist. Kayak ada Cucu, ada Junwan, ada Bidulgi, ada Andrea, ada Jongwol. Yang paling gong banget menurutku ya tentu saja ada Ikjun sama Songhwa. Nah, Ikjun masih dengan tingkah anehnya, tangannya nempel dan harus ke Jongno karena dia malu ke rumah sakit dia sendiri. Terus ini sih kayak mereka tuh gak nyeritain update hidupnya, tapi lewat beberapa misalnya Junwan gitu. Junwan tuh
pamer cincin di jari manisnya gitu. Kayak itu kan kayak sebuah pembuktian bahwa oh ternyata dia udah nikah nih sama Bidulgi. Terus kepikiran nggak gimana caranya dia minta izin sama Ikjun? Nah itu juga yang menurutku jadi nostalgia yang menarik sih di sini. Kalau menarik selanjutnya itu soundtrack. Ini kan Resident Playbook ini memang secara judul aja playbook ya, bukan playlist. Di Hospital Playlist kita dikasih lagu yang menarik di tiap episodenya, tapi kalau di playbook aku nggak ngerasa ada soundtrack yang terngiang banget awalnya, sampai si ringtone-nya Jaeil yang terus-terusan ngemuter lagunya pas saat dia masih di boyband dulu. Lama-lama lagunya jadi menarik juga. Terlebih gongnya itu pada saat dia karaoke nyanyi lagunya sendiri, terus Sabi ikutan ngedance lagunya dia. Wah itu di situ lagunya jadi makin menarik. Lagunya tuh lama-lama jadi enak juga ya didengar. Nah terus pas saat ada video klipnya tuh ada cameo dari member TXT juga. Itu unik banget sih menurutku. Wah, hal menarik selanjutnya itu pertemanan dari para residen ini. Nah, di sini tuh mereka memang baru kenal di rumah sakit Jongno ini. Gak kayak Hospital Playlist yang mereka udah temenan nih selama 20 tahun. Nah, di sini mereka tuh temenan pas saat mereka baru masuk di Jongno. Jadi dinamikanya lambat gitu loh. Mereka bisa akrab, bisa saling tolong. Lama-lama mereka jadi makin kenal satu sama lain, makin peduli satu sama lain. Kayak contohnya pas Sabi harus dioperasi sakit, mereka nunjukin perhatiannya bahwa mereka sebagai teman merasa khawatir juga bahwa salah satu temennya sakit. Terus pas saat mereka tahu Yiyong tuh sebenarnya pengen keluar gitu, ya mereka berusaha untuk menahan supaya Yiyong nggak keluar. Terus sebenarnya ini agak menyebalkan, ada salah satu dokter yang emang bikin ribet banyak orang, yaitu Dokter Myong. Nah di sini tuh dia muncul di Hospital Playlist, dan emang waktu itu dia itu bikin ribet si Cucu di Objin. Nah di sini dia bikin ribet banyak orang, Yiyong dan residen-residen lainnya. Kalau di hospital tuh jarang ada tokoh yang menyebalkan nih, jadi nontonnya tiap episode tuh seneng gitu. Tapi di sini tuh tiap dia muncul tuh agak menyebalkan, dan menurutku ini jadi salah satu kekurangan. Kenapa? Dan untungnya dia cuman bentar aja, nggak tiap di episode dia ada. Itu untung banget, karena memang menyebalkan banget si Dr. Myong ini. Nah, buat kalian yang mau nonton Resident Playbook, apakah harus nonton Hospital Playlist dulu? Itu kayaknya enggak. Karena emang cerita di Resident Playbook ini berdiri sendiri gitu. Mungkin agak bingung di bagian munculnya cameo-cameo Hospital Playlist. Tapi si cerita Resident Playbook ini berdiri sendiri dan nggak ada hubungannya sama Hospital Playlist. Cuman mungkin agak membingungkan nantinya kalau muncul si cameo Hospital Playlist-nya. Oke, segitu aja review Resident Playbook dari aku. Buat kalian yang udah nonton, silakan kasih pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Dadah!